Episode 105 Rulai dan Dao Master merupakan tokoh luar biasa dari generasi sebelumnya. Keduanya memiliki bakat yang cukup untuk mencapai tingkat dewa dan Buddha. Seandainya jembatan surgawi tidak rusak, mereka pasti sudah naik ke alam surga dan meninggalkan dunia fana sejak lama. Di antara mereka bertiga, Kaisar Yanfeng mungkin memiliki pengalaman paling sedikit. Namun, ia menguasai 9 urat naga dan berkultivasi di kota kekaisaran, memberinya keuntungan yang luar biasa. Kecepatan kultivasinya jauh melampaui orang biasa, dan bakat alaminya membuatnya menjadi salah satu praktisi terkuat di dunia. Kekaisaran perdamaian abadi diakui sebagai tanah suci terbesar di dunia. Karena itu, Kaisar Yanfeng dan Eternal Peace Imperial Preceptor pada dasarnya adalah pemimpin dari tanah suci terbesar tersebut. Meski demikian, kekuatan Kaisar Yanfeng masih sedikit berada di bawah Rulai dan Dao Master. Keduanya memilih bekerja sama bukan karena merasa lebih lemah darinya, melainkan karena mereka tahu akan sulit mencegahnya melarikan diri jika bertarung satu lawan satu. Namun, jika mereka bergabung, peluang Kaisar Yanfeng untuk lolos hampir tidak ada. Krek, krek, petir tiba-tiba menyambar dari langit yang cerah. Kilatan listrik mengelilingi tubuh Kaisar Yanfeng, memercikan cahaya ke segala arah. Di atas langit, 9 naga sejati muncul di antara awan, mengaum bersamaan sebelum menerjang ke arah Dao Master dan Rulai. Rulai tersenyum tipis. Ia membalik mangkuk sedekah emasnya ke atas, dan cahaya keemasan yang menyilaukan langsung menyebar ke seluruh langit. Dunia-dunia kecil di dalam mangkuk itu terbuka, membuat para dewa dan Buddha yang ada di dalamnya bertarung melawan 9 naga. Teman Dao, urusan membunuh kaisar aku serahkan kepadamu, kata Rulai sambil tersenyum. Dao Master menggerakkan pedangnya. Cahaya pedang menari dengan irama yang seolah mengendalikan seluruh hukum dunia. Dao melahirkan langit dan bumi, menumbuhkan segala hukum, dan pada akhirnya seluruh dunia kembali menjadi satu. Yang mulia, meskipun jurus ini belum sempurna sebelum ia selesai berbicara, 2 kilatan cahaya melesat dari kejauhan dan tiba-tiba berhenti di udara. Dao Master segera mengendalikan pedangnya dan menatap ke arah sumber gangguan. Itu, di sana berdiri 2 sosok. Seorang lelaki tua berjubah Buddha berwarna hijau, dan seorang lelaki buta yang memegang tongkat bambu. Rulai, sedang berkelahi rupanya, tanya kakek buta sambil tersenyum lebar. Rulai menarik kembali cahaya emas dari mangkuk sedekahnya dan tertawa kecil. Ma Wangshan, Dao friend kakek buta, mengapa kalian berdua ada di sini? Old Ma menjawab singkat dengan suara dingin. Mencari seseorang. Kakek buta mengetukkan tongkat bambunya ke udara. Dengung keras mengguncang langit. Semua praktisi kuat yang sedang bertarung langsung berhenti dan menoleh ke arahnya. Dengan senyum ramah, kakek buta bertanya, "Kalian melihat seorang wanita cantik lewat tidak?" Semua orang terdiam. Cuan Dingwu yang sedang terluka parah akhirnya mendapat kesempatan bernapas dan bertanya, "Kakek buta, wanita seperti apa yang kau cari?" Kakek buta menghela nafas panjang. Seorang wanita yang begitu cantik hingga sekali melihatnya, kau tidak akan pernah bisa melupakannya. Kecantikannya akan menggerogoti hatimu siang dan malam. Ia melanjutkan dengan serius. Di dalam hatinya hidup iblis tua yang ingin merebut tubuhnya. Karena tergila-gila pada kecantikannya sendiri, iblis itu ingin menjadi wanita. Itulah yang disebut rumah emas yang dibangun untuk Batu Jiao. Kakek buta terus berbicara panjang lebar, membuat sebagian besar orang semakin bingung. Old Ma akhirnya menyela. Kakek buta, intinya, kakek buta menggaruk kepalanya. Baiklah, wanita itu adalah mantan saintis Heavenly Devil Cult. Kami membawanya ke biara Thunder Club besar agar Rulai bisa menekan iblis dalam dirinya. Tapi saat Rulai sibuk mengurus urusan kaisar, dia berhasil kabur. Rulai tersenyum tipis. Aku tidak bisa mengurus 2 hal sekaligus. Biksu tua ini sudah melakukan yang terbaik. Kau seharusnya bilang dari awal, bentak kakek buta kesal. Akibatnya sekarang kami kehilangan jejaknya. Ia menoleh kepada semua orang. Ada yang melihat wanita itu. Dia sangat cantik. Dengan 1 kalimat saja dia bisa membuatmu kehilangan akal. Semua orang menggelengkan kepala. Mata Subai langsung berbinar. Senior, kami dari Heavenly Saint Cult.
Mohon bantu kami. Rulai tampak terkejut. Dawmaster bertanya, siapa mereka? Murid utamaku dan Divine Spear, jawab Rulai. Dawmaster mengangguk pelan. Jadi kalian adalah Divine Constable Ma bermata 3 dan Divine Eyes yang terkenal itu. Ternyata usia kalian sudah setua ini. Old Ma menggelengkan kepala. Urusan kalian tidak sepenting urusan kami. Kakek buta mengangguk. Benar, kalian mau membunuh kaisar atau melindungi kaisar bukan urusan mendesak. Yang penting adalah menemukan orang kami. Ia lalu menoleh kepada Kaisar Yan Feng. Kaisar, pernah melihat wanita itu? Kaisar Yan Feng menggelengkan kepala. Aku belum pernah melihatnya. Tapi bisakah kedua senior membantu kami? Kakak buta tampak kecewa. Tidak tertarik. Kemudian ia menambahkan, bagus juga kau belum pernah melihatnya. Kalau sudah melihatnya, mungkin kau justru rela melihat kekaisaranmu hancur. Ia menoleh kepada Old Ma. Ayo pergi. Dia pasti belum jauh. Old Ma mengangguk. Kedua orang tua itu menghilang begitu saja. Benar-benar pakar senior yang aneh. Gumam banyak orang. Tak lama kemudian, suara pertempuran kembali mengguncang langit. Rulai melepaskan cahaya emas dari mangkuk sedekahnya. Sementara 20 dunia kecil di dalamnya muncul di langit. Pada saat yang sama, Dawmaster mengayunkan pedangnya. Tulisan ke-14 dari Dosword meledak dengan kekuatan penuh. Cahaya pedang itu menggambarkan hubungan antara langit dan bumi, bintang dan alam semesta, seolah seluruh hukum dunia dipadatkan menjadi satu tebasan. Menghadapi serangan tersebut, Kaisar Yan Feng menjalankan teknik 9 naga raja. 9 naga emas berputar di sekeliling tubuhnya. Setiap pukulan yang ia lepaskan memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan gunung, membelah lautan, bahkan membalikan langit dan bumi. Ia menguasai begitu banyak seni surgawi sehingga hampir tidak ada teknik yang tidak bisa digunakannya. Teknik pedang dosek, keterampilan tempur biara Thunderclap besar, bahkan teknik pedang yang biasanya hanya dapat dipelajari wanita pun bisa ia gunakan dengan sempurna. Di tangannya, setiap teknik berubah menjadi serangan yang jauh lebih kuat daripada aslinya. Seolah-olah seluruh dunia berada dalam genggamannya. Mata Dawmaster bersinar kagum. Pedangnya bergerak seperti badai yang tak berujung. Semua orang mengagumi Imperial Preceptor sebagai seorang jenius, katanya. Namun dunia tidak menyadari bahwa Kaisar Yan Feng sendiri sudah mencapai tingkat Grandmaster yang mulia, bahkan mampu mendirikan sekte dan tanah suci miliknya sendiri. Namun pedang Dawmaster tetap menembus pertahanan Kaisar Yan Feng berkali-kali. Melihat celah itu, Rulai segera bertindak. Mangkuk sedekah emasnya terbalik. 20 dunia kecil di dalamnya menekan tubuh Kaisar Yan Feng secara berturut-turut. Kaisar Yan Feng mengerang. Meski gerakannya mulai melambat karena tekanan luar biasa tersebut, kekuatan serangannya justru semakin meningkat. Pertarungan itu menjadi semakin sengit. Sementara itu, sekitar 300 mil dari lokasi pertempuran, Kinmu sedang menunggang naga kilin yang berlari di atas awan api. Cepat, lebih cepat lagi. Kinmu merasakan gelombang kekuatan mengerikan dari arah depan. Kalau kau bisa berlari lebih cepat, aku akan memberimu 3 ember Scarlet Fire Spirit Bell. Naga kilin terengah-engah. Aku sudah berusaha semampuku, Guru Kultus. Kinmu menggeram. Kau bahkan tidak secepat bantang hijau. Dia bisa berlari 2 kali lebih cepat darimu. Lalu ia mengancam, kalau kau berlari lebih cepat, aku akan mengajakmu mengalahkan banteng hijau. Tapi kalau tetap lambat, aku akan mengajak banteng hijau mengalahkanmu. Naga kilin langsung mengerahkan seluruh tenaganya. Kecepatannya melonjak drastis. Namun setelah puluhan mil, ia kembali melambat dan mulai berbusa karena kelelahan. Guru Kultus, aku benar-benar tidak kuat lagi. Kinmu hanya bisa menghela napas. Tepat saat itu, gua cahaya melintas di hadapan mereka. Cahaya itu berputar dan berhenti. Old Ma dan kakek buta muncul. Mur, kenapa kau ada di sini? Tanya kakek buta. Kinmu segera menjawab, kakek buta, kakek Ma, situasinya buruk. Rulai dan yang lainnya sedang berusaha membunuh kaisar. Old Ma menjawab tenang. Kami tahu, kakek buta menambahkan. Kaisar selalu berganti.
Itu bukan masalah besar, Kinmu hampir tercikik mendengarnya. Namun setelah menjelaskan bahwa ia telah menemukan nenek Si, perhatian kedua orang tua itu sedikit berubah. Setelah mendengar semuanya, kakek buta mengangguk. Kalau begitu kita bisa membantu menyelamatkan Kaisar. Old Ma menatapnya. Kakek buta tersenyum. Kita lebih muda daripada Rulai dan Dao Master. Old Ma mengangguk. Setuju. Kemudian kakek buta berkata kepada Kinmu, tunggu di sini. Kami akan mengambil kembali mayat Kaisar untukmu. Kinmu tercengang. Mayat? Old Ma sudah melangkah pergi karena jarak yang semakin jauh. Suaranya terdengar samar. Kalau Dao Master dan Rulai bergerak bersama, Kaisar pasti sudah mati. Namun di medan perang, tepat ketika Rulai dan Dao Master hampir mengakhiri hidup Kaisar Yanfeng, sebuah tongkat bambu tiba-tiba menghantam dari kejauhan. Dao Master segera mengangkat pedangnya untuk bertahan. Rulai membalikkan mangkuk sedekah emasnya ke belakang. Dentang keras menggema, tongkat bambu menghantam pedang dan mangkuk emas secara bersamaan. Kakek buta mundur beberapa langkah lalu tertawa. Luar biasa, kalian memang sedikit lebih lemah dari kepala desa, tapi tidak terlalu jauh. Setelah mengatakan itu, ia langsung berbalik pergi. Rulai dan Dao Master buru-buru melihat ke arah Kaisar Yanfeng. Namun sosok Kaisar telah menghilang. Rulai menghela nafas panjang. Tidak perlu mengejar. Ki dan darahnya sudah habis. Semua harta surgawinya telah hancur.